Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk Anda pemirsa yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dua perampok bersenjata ditangkap aparat Polsek Bahodopi. Aksi pembebatan hutan marak terjadi di Kecamatan Bokat, Kabupaten Buang. Puluhan hektar tambak di Morowali Utara tercemar limbah tambang. Sejumlah petani dan petambak di Desa Salonsa dan Ungkaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali resah. Areal persawahan dan tambak udang mereka telah tercemar limbah tambang oranikel sehingga usahanya terancam gagal panen. Pencemaran limbah tambang tersebut sudah berlangsung selama 2 tahun lebih. Akibatnya, pendapatan para petani menurun drastis karena panen padi, rumput laut, dan ikan berkurang. Sementara aktivitas tambang di sekitar desa tersebut terus meningkat. Para petani selama ini hanya mengandalkan hidup dari usaha rumput laut dan tanaman padi. Padahal sebelum adanya aktivitas tambang tersebut, para petani rumput laut bisa meraup keuntungan hingga 40 juta rupiah per bulan. Namun kini hasil budidaya rumput laut mereka jadi nihil akibat pencemaran limbah tambang. Areal persawahan di Desa Ungkaya tercemar limbah dan tanaman padi terendam lumpur berwarna merah. Ini mulai kendor Pak, sedikit demi sedikit akhirnya hancur total begitu. Jadi rumput laut itu berapa bulan baru sekali panen Pak? Per bulan Pak. Per bulan? Iya. Sekarang setelah masuk tambang panennya berapa lama Pak? Pokoknya tidak pernah lagi panen ini Pak selama 3 tahun. Selama 3 tahun iya, tidak pernah panen? Tidak pernah lagi panen. Berarti merugi terus Pak ya? Rugi terus, banyaknya sudah uangnya bos masuk ini bibi 8 tong ini Pak, diisikan 2 peta ini ya, tidak ada hasil. Sekarang tidak nih. Nihil Pak ya? Nihil. Iya, ada harapan Bapak untuk bagaimana? Kalau harapan, kalau saya sebagai petani tambak Pak, kalau bisa air yang dari perusahaan ini, kalau yang tanah merah, siapa tahu bisa dialihkan ke mana, yang penting tidak masuk di daerah kami di areal tambang. Areal tambak kami ya. Karena kami juga kasihan butuh juga tambak, karena kalau tambak kami sudah begini nihil penghasilan, kami pasti istilahnya rugi juga Pak. Petani kini meradang dan berharap pihak pemerintah bisa turun tangan dan membantu mengatasi masalah tersebut. Demikian pula pihak perusahaan tambang ikut bertanggung jawab atas pencemaran yang mengakibatkan petani gagal panen. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali. Jadwal pemberangkatan calon haji Sulawesi Tengah tersisa lebih sepekan. Persiapan telah dilakukan baik Kementerian Agama maupun calon haji. Seperti halnya ratusan calon jemaah haji di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Sebanyak 160 calon jemaah haji Kabupaten Donggala ini mengikuti manasik haji yang diinisiasi kantor Kementerian Agama Donggala. Manasik ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan latihan praktis kepada jemaah agar bisa menjalankan ibadah haji dengan baik dan lancar. Pihak Kementerian Agama Kabupaten Donggala memastikan para calon haji yang akan diberangkatkan tahun ini telah siap, terutama dari kesehatan fisik dan mental. Para calon haji dihimbau selalu menjaga kesehatan. Sudah untuk Kabupaten Donggala, alhamdulillah sudah 95%. 95%. Dan diberangkatkan berapa orang Pak? 137, hanya cadangan kami belum tahu dia punya posisi apakah berapa cadangannya untuk Kabupaten Donggala. Tapi yang jelas sudah hampir 31 yang sudah melunasi. Tapi kita menunggu dari
ambil berapa cadangannya untuk jatah Donggala. Menjelang keberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Donggala, anggota DPR RI Komisi 8 memantau kesiapan ratusan calon jemaah haji. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kelancaran dan kenyamaan jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Ia mengapresiasi calon jemaah haji Donggala karena pada beberapa tahun sebelumnya mendapatkan predikat disiplin pada saat embarkasi di Balikpapan. Ia memberikan sejumlah masukan kepada calon jemaah haji agar dari awal keberangkatan untuk diniatkan beribadah, bukan berwisata. Pada tahun 2025, Kabupaten Donggala mendapatkan kuota sebanyak 160 orang yang terbagi 2 kloter pemberangkatan. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 187 jemaah. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Saat ini, kebanyakan anak muda menyalurkan hobi bermain game ataupun berolahraga. Namun berbeda halnya dengan anak muda di Kota Palu yang memilih hobi memelihara satwa liar. Sebagian dari satwa tersebut termasuk endemik dan dilindungi. Sejumlah anak muda yang tergabung dalam komunitas pecinta satwa di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur ini memelihara belasan hewan liar, mulai dari kadal, kura-kura, dan ular. Rata-rata hewan tersebut masih berukuran sedang. Dengan biaya mandiri, mereka merawat satwa tersebut di dalam sebuah bangunan khusus. Tidak hanya memelihara satwa liar, komunitas pencinta satwa ini juga membentuk tim penyelamat yang bisa membantu masyarakat jika melihat satwa berbahaya berkeliaran. Komunitas ini bertujuan selain melindungi, juga untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap konservasi satwa liar. Ketua komunitas Yosel mengungkapkan jika kegiatan yang dilakukan bersama sejumlah rekan-rekannya sejak 3 tahun lalu itu tidak hanya sekadar menyalurkan hobi, tapi sekaligus wujud kepedulian dan kecintaan terhadap satwa liar. Apalagi beberapa di antaranya masuk kategori langka dan terancam punah. Melihat banyaknya orang-orang yang sangat membenci ular, melihat banyak orang yang kayak tidak suka sama ular, ada orang yang melihat ular itu langsung membunuh. Saya lebih baik mengangkut hewan-hewan yang lucu ini untuk menjadikan edukasi bagi masyarakat. Kalau mereka ini sebenarnya apa? Mereka ini sebenarnya berbahaya atau enggak? Tapi pada nampaknya orang yang biasanya melihat kalau ular itu banyak yang berbahaya dan semuanya berbisa, nampaknya ada banyak yang berbahaya, ada yang banyak yang tidak berbahaya, dan banyak juga yang bisa dipelihara. Kelompok anak muda ini berharap agar upaya pelestarian terhadap satwa liar mendapat dukungan dari berbagai pihak. Meskipun kerap membahayakan dan mengancam nyawa manusia, namun satwa liar juga memainkan peran penting dalam rantai makanan dan pengendali hama. Julianus K. melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sultan hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songgom Puasi, Tabe.